Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maksura dengan NIM F1 F1200013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah proses bisnis. Baik, di sini saya menganalisis mereview analisis proses bisnis terhadap studi kasus bagian customer care pada PT Telkom Indonesia Tbk hanya sendiri itu seperti Baik, di sini langsung saja saya akan membacakan hasil review saya terhadap jurnal yang saya review. Untuk judulnya sendiri adalah analisis proses bisnis terhadap studi kasus bagian customer care pada PT Telkom Indonesia Tbk Kandatel Pontianak. Untuk jurnalnya sendiri adalah jurnal ilmiah Sisfotenika. Dan volume dan halamannya adalah volume 2 nomor 2 Juli 2012 halaman 61 sampai 70. Untuk tahunnya sendiri adalah tahun 2012. Penulis dari jurnal ini sendiri adalah Windy Agasia dan Susanti Margareta Kuai. Untuk reviewernya sendiri adalah saya sendiri, yaitu Nur Maksura, yaitu pada tanggal 8 April 2022. Nah, untuk rumusan masalah dari artikel ini sendiri, ataupun jurnal ini sendiri yang telah saya review, ada beberapa rumusan masalah yang saya dapat, yaitu berapa besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap teknologi informasi, dukungan apa saja yang diperlukan perusahaan dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan jasa agar dapat bersaing secara kompetitif dengan perusahaan pesaing, berapa besar kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, berapa besar tingkat ketergantungan bagian customer care terhadap penggunaan teknologi, dan bagaimana tanggapan para konsumen pengguna produk PT Telkom terhadap layanan yang diberikan bagian customer care. Baik, selanjutnya yaitu untuk tujuan penelitian. Nah, ada pun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui proses bisnis pada PT Telkom Indonesia, Tbk Kandatel Pontianak, bagian customer care dan teknologi informasi serta sistem informasi yang mendukung proses bisnis tersebut dalam meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi sehingga dapat memiliki keunggulan kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk subjek penelitian dari jurnal ini sendiri adalah PT Telkom Indonesia Tbk Kandatel Pontianak, terkhususnya pada customer care-nya. Nah, untuk landasan teori itu terdapat beberapa paragraf dari landasan teori yang telah saya review tadi, yaitu Edward Schwartz and by the way mengemukakan bahwa analisis proses adalah teknik pertama melihat proses-proses bisnis dan cara yang mendetail di mana informasi dan barang dipindahkan. Ini meliputi analisis input, langkah-langkah proses yang diterapkan untuk input tersebut dan hasil output. Kemudian juga menurut Martin, ada 2 tahap untuk menggambarkan model suatu perusahaan, yaitu tahap pertama dalam mengidentifikasi unit, tahap kedua dalam menciptakan sebuah diagram hubungan entitas, menciptakan matrik yang menggambarkan secara detail tipe entitas dan fungsinya, serta melakukan pengklasteran. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian pada jurnal yang saya review. Nah, untuk metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode deskriptif dan eksplorasi berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang tampak sebagaimana adanya dengan objek penelitian di bagian customer care pada PT Telkom Tbk Kandatel Pontianak. Nah, untuk metode pengumpulan datanya sendiri itu adalah berupa data primer yang mana diperoleh langsung dari responden dengan melalui wawancara dan kuesioner. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri itu terdapat beberapa analisis yang dilakukan dan hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah dari matrik goal vs problem, itu diketahui bahwa kualitas pelayanan dan kualitas produk yang kurang handal dapat menjadi hambatan bagi bagian customer care dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, meningkatkan strategi pemasaran, dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian berdasarkan analisis critical success factor, didapati bahwa bagian customer care pada PT Telkom Indonesia Tbk Kandatel Pontianak memiliki beberapa faktor kritis kesuksesan, yaitu pertama, kepercayaan customer, kedua, stakeholder, ketiga, teknologi atau IT yang dipakai, keempat, jasa pelayanan yang berkualitas, dan kelima, kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan matrik goal versus critical success factor, dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, meningkatkan strategi pemasaran, dan meningkatkan kualitas produk, diperlukan 5 faktor kritis, yaitu customer, stakeholder, teknologi yang dipakai, jasa pelayanan yang berkualitas, dan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian berdasarkan matrik problem versus critical success factor, dapat diketahui bahwa faktor customer, stakeholder, dan jasa pelayanan yang kurang baik akan menyebabkan pelanggan ataupun customer menjadi tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.
Hasil dari audit Green menyatakan bahwa nilai bisnis dan kualitas teknis pada bagian customer care adalah perlu dipelihara dan dikembangkan. Dipelihara di sini maksudnya adalah bahwa kualitas teknis yang dimiliki bagian customer care saat ini sudah cukup mendukung jalannya nilai bisnis, dan untuk kedepannya kualitas teknisnya perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan untuk nilai bisnis sehingga PT Telkom Indonesia Tbk Kendal Pontianak dapat mengikuti tingkat persaingan global dalam bidang jasa dan komunikasi. Nah, untuk kekuatan penelitiannya sendiri, setelah saya review, terdapat 2 poin kekuatan dari penelitian ini sendiri. Yang pertama adalah data yang diperoleh adalah data yang sangat dapat dipercaya karena langsung dari responden dengan melalui wawancara dan kuesioner. Kedua, yaitu jurnal ini dilengkapi dengan gambar dan tabel yang mampu membuat jurnal ini lebih mudah tersampaikan kepada pembaca. Kemudian untuk kelemahan penelitiannya sendiri adalah adanya sedikit terlalu banyak melakukan penganalisisan. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, nah dalam menjalankan proses bisnis pada bagian customer care dapat dilihat dari adanya keterkaitan antara fungsi bisnis dan unit bisnisnya. Setiap fungsi bisnis memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pemetaan matrik fungsi bisnis versus unit organisasi ditujukan agar aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam fungsi organisasi jelas. Bagian customer care memiliki nilai bisnis dan kualitas teknis yang memasuki kuadran pelihara dan kembangkan. Nah, untuk sarannya sendiri, saran saya terhadap jurnal yang saya review tadi, bahwa untuk sejauh ini untuk penulisan jurnal ini sudah terbilang cukup bagus, namun akan lebih baik jika dalam penulisannya untuk meminimalisir tahap analisis yang dilakukan agar tidak mempersulit pemahaman pembaca terhadap isi dan inti dari jurnal itu sendiri. Sekian presentasi dari pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah proses bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.